Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri di Tayoga Pangestu dengan NPM 212200013. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah Islam di Indonesia, tepatnya sebelum dan sesudah kemerdekaan. Berikut penjelasannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan, yaitu poin pertama, sebelum kemerdekaan. Jadi Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Nah, ini mungkin berdasarkan penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun yang berada di sekitar dekat Surabaya pada tahun 475 Hijriah atau pada saat itu sekitar 1082 Masehi. Ya, sedangkan menurut laporan lain, ada seorang musafir Maroko yang bernama Ibnu Batutah yang mengunjungi Samudra Pasai pada saat itu, yang mana dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi. Dan agama Islam yang bermazhab Syafi'i telah mantap di sana selama beberapa abad. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, abad ke-13 dianggap sebagai awal masuknya agama Islam di Indonesia. Adapun daerah-daerah yang pertama yang dikunci ialah ada beberapa, yaitu pertama ada pesisir utara yang berada di Pulau Sumatera, yaitu di Peurelak, tepatnya di Aceh Timur. Nah, kemudian ini Islam pada saat itu bisa meluas sampai mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, yaitu tepatnya di Aceh Utara, paling ujung. Dan yang kedua ada pesisir utara Pulau Jawa. Nah, kemudian bisa meluas sampai ke wilayah Maluku, yang mana pada saat itu selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu kerajaan Majapahit. Nah, pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya Islam, penguasa kerajaan Mataram yaitu Sultan Agung, maka kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah di Indonesia. Jadi pada situ Islam itu berkembang sangat pesat karena kan rajanya sendiri itu dia memeluk agama Islam. Dan sejak pertengahan abad ke-19, agama Islam di Indonesia secara bertahap mulai meninggalkan sifat-sifatnya yang sinkretik atau mistik. Setelah banyak orang Indonesia yang mengadakan hubungan dengan Mekah dengan cara menunaikan ibadah haji dan sebagainya yang ada bermukim bertahun-tahun di sana. Ada 3 tahapan masa yang dilalui atau pergerakan sebelum kemerdekaan, yaitu ada masa kesultanan, yang kedua ada masa penjajahan, dan yang ketiga ada masa kemerdekaan. Selanjutnya itu bab sesudah kemerdekaan, yang mana ada masa prakemerdekaan. Dan adapun ajaran agama Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakan begitu saja. Nah, berdasarkan pengalaman melawan penjajah yang tidak mungkin jika dihadapi dengan perlawanan fisik saja, tetapi harus melalui pemikiran-pemikiran dan kekuatan organisasi. Nah, untuk mempersatukan pemikiran guna menghadapi kaum penjajah, maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersama-sama menjadi sponsor pembentukan suatu federasi Islam yang baru yang disebut Majelis Islam Indonesia atau Majelis Islam Tertinggi di Indonesia yang disingkat MIAI yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Dan masa pemerintahan Jepang ada 3 pranata sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang untuk menguntungkan kaum muslimin di Indonesia, yaitu ada Sumbu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi zaman Belanda yang dipimpin oleh Hussein Jayadiningrat pada 1 Oktober 1943. Kemudian yang kedua ada Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslim Indonesia, yang mana
Tugasnya menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Yang mana tujuan didirikannya adalah selain untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia, juga untuk meningkatkan bantuan kaum muslimin kepada usaha peperangan Jepang. Jadi tetap menjalankan atau mengembangkan Islam di masa penjajahan Jepang yang mana dibentuk oleh Jepang itu sendiri. Yang ketiga ada Hizbullah, yang mana partai Allah atau angkatan Allah. Nah, Hizbullah artinya angkatan Allah. Semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Dan organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia, yaitu TNI. Nenek moyangnya dari TNI yaitu Hizbullah. Latar belakangnya itu partai Allah atau angkatan. Selanjutnya membahas tentang pasca kemerdekaan, yaitu banyak sekali organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan, yang mana masih tetap berkembang di masa kemerdekaan. Salah satunya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan yang lain-lain. Namun di sini ada gerakan-gerakan Islam yang muncul sesudah tahun 1945 sampai akhir Orde Lama, yang mana gerakan ini disebut dengan DI atau TII, yang tujuannya berusaha dengan keras untuk merealisasikan cita-cita negara Islam di Indonesia. DI atau TII ini berusaha untuk mendirikan negara Islam di Indonesia, mendirikan agama Islam sendiri di Indonesia. Gerakan kekerasan yang bernada Islam ini terjadi berbagai daerah di Indonesia. Di antara ada Jawa Barat pada tahun 1949 sampai 1962, di Jawa Tengah pada tahun 1965, di Sulawesi berakhir pada tahun 1965, di Kalimantan berakhir pada tahun 1963, dan di Aceh pada tahun 1953 yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957. Dan beberapa sumber menyebutkan bahwasannya gerakan ini adalah salah satu gerakan pemberontakan atau meresolusi negara NKRI ini dibentuk agar supaya menjadi negara Islam di Indonesia. Termasuk pemecah belahan atau tidak percaya pada Pancasila. Pada zaman modern, kebangkitan Islam semakin berkembang di Indonesia, membentuk organisasi-organisasi Islam keagamaan. Seperti ada Sarekat Dagang Islam atau SDI, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama atau NU, Persatuan Tarbiyah Islam atau PRT, dan partai-partai politik seperti Sarekat Islam atau SI, Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI, dan Partai Islam Indonesia atau PII, dan organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam dan organisasi-organisasi yang didirikan kaum terpelajar baru menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Peradaban Islam sebelum kemerdekaan adalah birokrasi, keagamaan, ulama, dan ilmu-ilmu pengetahuan dan arsitek pembangunan. Sedangkan peradaban Islam setelah kemerdekaan adalah Departemen Agama, Pendidikan, Hukum-Hukum Islam, Haji, dan Majelis Ulama Indonesia atau sekarang Badan MUI. Sekian itu sedikit materi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.